Selanjutnya tentang nilai instrumental. Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental ini pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Dalam ketentuan tersebut diatur mengenai jenis hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama yaitu tentang hak atas kewarganegaraan. Siapakah yang menjadi warga negara dan penduduk Indonesia? Terdapat dalam pasal 26 ayat 1 dan 2 dengan tegas menjawab pertanyaan tersebut. Jadi berdasarkan ketentuan pasal tersebut, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun yang menjadi penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi pasal 26 merupakan jaminan atas hak setiap orang untuk mendapatkan status kewarganegaraan yang tidak dapat dicabut secara semena-mena. Selanjutnya, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Negara Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Jadi terdapat dalam pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi di antara warga negara mengenai kedua hal. Jadi pasal 27 ayat 1 merupakan jaminan hak warga negara atas kedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan, serta merupakan kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, ada tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Terdapat dalam pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Agraria, Perkoperasian, Penanaman Modal, Sistem Pendidikan Nasional, Tenaga Kerja, Perbankan, dan sebagainya yang bertujuan menciptakan lapangan kerja agar warga negara memperoleh penghidupan yang layak. Selanjutnya ada tentang hak dan kewajiban bela negara. Jadi terdapat dalam pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan tersebut menegaskan hak dan kewajiban warga negara menjadi sebuah kesatuan. Jadi dengan kata lain, upaya pembelaan negara merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Selanjutnya tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Terdapat dalam pasal 28 menetapkan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan, dan sebagainya. Dalam ketentuan ini terdapat 3 hak warga negara, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan untuk berpendapat. Dalam melaksanakan ketiga hak tersebut, setiap warga negara berkewajiban mematuhi berbagai ketentuan yang mengaturnya. Selanjutnya ada tentang kemerdekaan memeluk agama. Terdapat dalam pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian pasal 29 ayat 2 menyatakan tentang negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi hal ini merupakan hak warga negara atas kebebasan beragama dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia. Kebebasan beragama ini tidak dapat diartikan bebas, tidak beragama, atau ateis, tetapi bebas untuk memeluk satu agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, serta bukan berarti pula bebas untuk mencampur adukan ajaran agama. Selanjutnya ada tentang pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara ini terdapat dalam pasal 30 ayat 1 dan 2. Ketentuan tersebut menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya ada tentang hak mendapat pendidikan. Jadi salah satu tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia ini tercermin dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pemerintah negara Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ketentuan ini merupakan penegasan hak warga negara untuk mendapat pendidikan. Selanjutnya pasal 31 ayat 2 warga negara ditegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal ini merupakan penegasan atas kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. Untuk maksud tersebut, pasal 31 ayat 3 ini mewajibkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya ada tentang kebudayaan nasional Indonesia. Jadi terdapat dalam pasal 32 ayat 1 menetapkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Jadi hal ini merupakan penegasan atas jaminan hak warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kemudian, dalam pasal 32 ayat 2 disebutkan juga negara menghormati dan memelihara bahasa daerah, yaitu kekayaan sebagai kekayaan budaya nasional. Ketentuan ini merupakan jaminan atas hak warga negara untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan. Selanjutnya tentang perekonomian nasional. Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang perekonomian nasional. Jadi dalam pasal 33 ini terdapat 5 ayat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama tentang perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar kemakmuran rakyat. Keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Dan yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Jadi ketentuan pasal 33 ini merupakan jaminan hak warga negara atas usaha perekonomian dan hak warga negara untuk mendapatkan kemakmuran. Dan yang terakhir, tentang kesejahteraan sosial. Masalah kesejahteraan sosial ini dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam pasal 34. Pasal ini terdiri atas 4 ayat. Yang pertama yaitu fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Kedua, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ketiga, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Pasal 34 ini memancarkan semangat untuk mewujudkan keadilan sosial. Ketentuan dalam pasal ini memberikan jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosial yang terdiri atas hak mendapatkan jaminan sosial, hak mendapatkan jaminan kesehatan, dan hak mendapatkan jaminan fasilitas umum yang layak. Selanjutnya kita akan membahas tentang nilai praksis. Jadi nilai praksis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Dengan kata lain, nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila ini senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Jadi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan nilai instrumental ini dari Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Oleh sebab itu, setiap warga negara harus menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sikap positif diantaranya yang pertama dalam sila
pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, dan juga hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak semena-mena kepada orang lain, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang sila ketiga, persatuan Indonesia, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sikap positifnya adalah mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan dalam sila terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain, dan yang terakhir, menghargai hasil karya orang lain. Ini hanya sebagian dari sikap positif yang dijabarkan di dalam buku. Kalian bisa melihat di dalam buku masing-masing untuk lebih jelasnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian akhir, yaitu tugas mandiri. Tugas mandiri di sini adalah identifikasi jenis hak dan kewajiban warga negara yang terkait dengan setiap sila Pancasila. Tuliskan hasil identifikasimu dalam tabel di bawah ini dan presentasikan di depan kelas. Tapi karena kita sedang online, kalian dapat mempresentasikan pada saat Zoom berlangsung. Di sini ada 5 sila dan kamu bisa menjabarkan satu persatu penjelasan tentang hasil identifikasimu, hak warga negara dan hak kewajiban warga negaranya. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.